Kamu pasti pernah dengar tentang hantu perempuan, tapi yang satu ini beda. Dia bukan gentayangan untuk menakut-nakuti, dia gentayangan karena satu kalimat terakhir yang gak sempat dia ucapkan. Sebelum kita mulai, kalau kamu nonton ini sendirian, pastikan lampu tetap menyala. Soalnya cerita kali ini rasanya beda. Bukan cuma seram, tapi ada sesuatu yang masih mengikuti. Oke, kalau sudah kita mulai. Kampungku kecil, dikelilingi sawah luas dan pohon pisang yang bikin angin malam berisik sendiri. Di ujung kampung ada jalan tanah menuju sebuah gubuk kosong. Dulu gubuk itu sering dipakai warga buat nyimpen padi. Sekarang jadi tempat yang bahkan anjing pun gak mau lewat. Dan semua ini bermula dari seorang wanita bernama Sari. Sari bukan penduduk asli. Dia datang ke kampung setelah bercerai. Ingin mulai hidup baru, orangnya ramah, suka bantu tetangga, rajin ke musola. Gak ada yang nyangka kalau malam itu hidupnya bakal direnggut cara paling kejam. Bukan oleh orang jauh, tapi oleh 3 pemuda kampung yang suka mabuk di gubuk itu. Malam itu Sari pulang dari warung. Dia lewat jalan sawah karena jaraknya lebih dekat. Di situ 3 orang pemuda itu menghadangnya. Yang perlu kalian tahu cuma 2 hal. Sari melawan dan dia berteriak. Tapi sawah luas, angin lebih keras, dan tidak ada yang mendengar. Saat azan subuh berkumandang, mayatnya ditemukan di belakang gubuk dengan wajah menghadap sawah, mata terbuka seolah masih melihat sesuatu. 3 pemuda itu ditangkap, tapi sesuatu berubah sejak pemakaman. Orang-orang mulai cerita hal yang sama. Setiap lewat jalan itu, malam hari ada wanita yang berdiri membelakangi jalan. Rambut panjang, baju putih robek, tapi kakinya tidak menampak tanah. Dan yang lebih menyeramkan, dia bukan menoleh, dia melayang mundur, dekat, semakin dekat, tanpa suara. Beberapa warga pingsan karena melihat wajahnya. Berair, pucat, seolah habis menangis sepanjang malam. Cerita pertama datang dari Pak Jaya, petani yang pulang larut malam karena air sawah bocor. Di tengah jalan, dia melihat seorang wanita duduk di pematang. "Bu, ngapain malam-malam di sini?" Wanita itu diam. Pak Jaya mendekat dengan senter. Dan saat sorotan senter kena wajahnya, wajah itu penuh dengan tanah, lehernya memar, dan matanya langsung menatap Pak Jaya. Pak Jaya bilang, tubuhnya langsung kaku, mulutnya ingin teriak, tapi suaranya nggak keluar. Dan wanita itu berbisik, "Saya mau pulang, tapi rumah saya di mana?" Setelah itu Pak Jaya langsung jatuh pingsan. Warga menyadari sesuatu. Sari selalu muncul antara jam 12 sampai jam 2 pagi. Selalu di jalur yang sama, selalu dengan cara yang sama. Dan yang paling ngeri, dia selalu memegang sesuatu di tangan kirinya. Potongan kain lusuh warna coklat. Banyak yang bilang itu pakaian terakhir yang dipakainya malam itu. Ada juga yang bilang itu baju salah satu pelaku. Nggak ada yang tahu. Ada satu gadis SMP yang pulang mengaji malam hari. Dia lewat jalan itu karena dijemput kakaknya yang telat datang. Tiba-tiba dari sawah terdengar suara perempuan. Menangis bukan menangis biasa, tapi seperti orang yang sesak menahan sakit. Gadis itu rekam pakai HP-nya. Besoknya rekaman itu viral di kampung. Dan rekaman terdengar suara, "Tolong saya belum selesai bicara." Padahal tidak ada siapapun di sana. Yang lebih aneh, ketiga pemuda pelaku itu dihukum. Tapi satu persatu mereka mengalami hal yang janggal. Yang pertama sering teriak di dalam sel, bilang ada perempuan duduk di dadanya. Yang kedua ditemukan pingsan dengan kuku-kuku memar seolah mencakar dinding. Dan yang ketiga setiap malam terbangun karena mimpi yang sama. Sari datang, berdiri di pintu sel, menatapnya lalu berkata, "Belum selesai, kamu harus dengar aku." Tapi sampai sekarang tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Sampai hari ini jalan itu tetap gelap. Lampu selalu rusak, entah kenapa. Orang-orang yang lewat malam hari mengaku melihat bayangan perempuan berjalan pelan, seolah mencari arah pulang. Dan setiap kali ada yang mencoba bicara, dia cuma menjawab pelan, "Aku cuma mau selesai." Menurut kalian, siapa sebenarnya yang masih dicari Sari? Dan apa yang belum sempat dia sampaikan sebelum meninggal? Kalau kamu tahu, tulis di kolom komentar.